Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa The Ambiar, selamat datang kembali di acara ngaji Kitab Kuning. Ini istilah Kitab Kuning itu kenapa dinamakan Kitab Kuning? Padahal isinya buku-buku kitab-kitab klasik Islam lah. Itu karena memang awalnya dulu di Nusantara kitab-kitab itu datang kertasnya berwarna kuning. Kalau sekarang dengan semakin berkembangnya teknologi itu kan ya kitabnya ada yang melalui kertas putih, ada juga yang melalui gadget dan sebagainya. Tapi istilah itu masih familiar di kalangan pesantren dengan istilah sebutan kitab kuning. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membacakan kitab Maqasidus Shaum karangan Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Beliau seorang ulama besar dengan julukan Sultanul Ulama. Kalau di dunia tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah ada Sultanul Aulia, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang terkenal. Di dunia fikih juga dalam mazhab Syafi'i ada ulama yang mendapat gelar Sultanul Ulama. Beliau itu namanya Syekh Izzuddin bin Abdissalam karena penguasaan beliau terhadap ilmu-ilmu Islam yang sangat luas sampai-sampai beliau mendapat gelar julukan Sultanul Ulama. Pada kesempatan ini saya akan membacakan kitab Maqasidus Shaum dengan cara baca pesantren tabarukan dengan pondok-pondok pesantren, kiai-kiai pesantren yang dulu mengajari saya, yaitu dengan memberi makna terlebih dahulu dengan bahasa Cirebon tentunya, baru kemudian sedikit memberikan penjelasan dengan bahasa Indonesia, barangkali ada manfaatnya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu bismillahi ngawiti ngaji kula kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah, Ar-Rahmani kang maha melas ing dalam dunia maring wong mukmin lan wong kafir, Ar-Rahimi kang paling melas ing dalam akhirat maring wong mukmin belaka. Wa shalla lan muga paring rahmat sapa Allahu Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan keluarga Kanjeng Nabi Muhammad wa sallama lan mugi paring keselamatan sapa Allah tasliman kelawan sebener-bener keselamatan. Kala ngendika sapa as-Syekh Syekh Al-Faqih kang ahli fikih, Al-Imam kang dadi imam, Al-Alimi kang banget alime, As-Sayyid Al-Fadil As-Sayyid kang dadi saya tuan atau tokoh ya, Al-Fadil kang utama, Muftil Muslimin, julukannya Muftil Muslimin juga. Muftil Muslimin, mufti wong Islam kabeh. Baqiyatus salafis sholihin, sisa-sisa dari ulama salaf yang soleh. Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz, rupanya Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdussalam. Syekh Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdussalam bin Abil Qasim As-Sulami As-Syafi'i kang bahasa Syafi'i madhabe. Hafidhuhu mugi ngraksa ing Syekh sapa Allah Gusti Allah, wabqahu lan nglanggengaken sapa Allah ing Syekh, nglanggengaken manfaate tentune. Wa radhiyalan mugi ngridoni sapa Allah anhu saking Syekh wa ardahu bimannihi kelawan ka anugrahe Allah wa karamihi lan kemuliaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa setiap ulama mengawali kitabnya dengan bismillah, kemudian sholawat, salam dan sebagainya, hamdalah, sholawat, salam. Para beliau itu berpegang teguh pada hadis Nabi yang menyampaikan kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtarun, atau banyak versi riwayat, ada yang akto, ada yang abtar, bahwa setiap kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah, dan di hadis lain nanti dengan alhamdulillah juga, kebaikan itu nilainya abtar itu kalau secara bahasa sih tidak berekor ya, binatang yang tanpa ekornya itu kan nggak sempurna. Artinya
nilai kebaikannya tidak maksimal. Maka demi agar kebaikan-kebaikan ini maksimal, para ulama salaf selalu mengawali kitab-kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillah itu sendiri bermakna bahwa Allah kita mengakui atau memulai semua kebaikan ini dengan mengatasnamakan Allah. Dengan atas nama Allah kami makan, dengan atas nama Allah kami minum. Maka bismillah itu makruh dibaca ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena bismillah itu seperti kita mendeklar bahwa yang kita lakukan ini atas kesepakatan Allah, seakan-akan seperti itu ya. Dalam bismillah dijelaskan Allah itu Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, yang selalu menyayangi atau mengasihi hambanya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Maka di dunia ini Allah tidak pandang bulu dalam hal memberikan kasih sayangnya, dalam hal memberikan rahmatnya. Kafir maupun muslim, dia berhak atau akan mendapatkan kasih sayang Allah. Ya. Salah satu gambaran yang paling gampang kita cerna, bukti bahwa Allah menyayangi kita tanpa pandang bulu adalah, jangankan orang yang kafir dalam konteks agama Islam ya, kita yang muslim saja, ketika kita sering melakukan maksiat, sering berdosa, sering mengabaikan perintah Allah, Allah tidak langsung menghukum kita. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk kemudian bertaubat, untuk kemudian menyesali perbuatan itu dan meminta ampunan. Kalau sampai mendapat ampunan baru kesalahan itu dihapuskan. Kalau tidak ya berarti memang dia akan mendapat hukuman di akhirat nanti. Nah, Allah sangat menyayangi kita semua makhluknya. Apapun keyakinan kita, apapun laku kita, Allah tetap menerapkan sifat rahmannya di dunia ini. Nah, kalau di akhirat Allah bersifat Ar-Rahim, hanya menyayangi mereka yang beriman, termasuk yang beriman yang juga pelaku dosa. Betapapun kita punya banyak dosa, kalau kita beriman, tentu Allah akan menyayangi kita. Salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah para pelaku dosa yang beriman itu berpotensi mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Bisa jadi syafaat itu datang berkat dulu waktu di dunia kita banyak membaca sholawat atau banyak melakukan kebaikan, suka menolong orang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau orang-orang kafir yang meninggal dalam keadaan kafir terhadap Allah, maka mereka selesai, sudah tidak mendapat kasih sayang Allah di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin dan kemudian yang kedua, di sini menarik, dalam kitab ini tidak diawali dengan hamdalah. Kenapa? Karena berarti musannif sudah menganggap cukup dengan membaca bismillah sudah melakukan memuji Allah, karena bismillah sendiri isinya adalah juga pujian kepada Allah. Dalam kitab-kitab lain hamdalah juga disertakan alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Di sini langsung sholawat, memohonkan sholawat kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sholawat dibaca atau dituliskan dalam setiap kitab? Banyak hadis-hadis menjelaskan yang kurang lebih maknanya demikian. Barang siapa membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberinya 10 kali sholawat atau 10 kali rahmat. Karena dari Allah itu sholawat berupa rahmat. Siapa yang membacakan sholawat untuk Rasulullah 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 rahmat. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga menjelaskan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah dia yang paling banyak membaca sholawatnya untukku di akhirat nanti. Yang terbaik di antara kalian di akhirat nanti adalah dia yang paling banyak membaca sholawat untukku, kata Rasulullah dalam sebuah hadis. Nah, ada juga hadis yang menyatakan barang siapa yang menuliskan lafaz sholawat pada sebuah buku, maka Allah akan terus memberikan pahala sholawat itu selama tulisan itu tidak dihapus. Akan terus memberikan rahmat kepada yang menulis sholawat itu
selama tulisan itu belum terhapus. Maka dulu ketika di pesantren saya sering dikasih tahu sama kiai itu untuk di kitabnya itu di pojokan di mana itu dikasih tulisan sholawat, agar nanti ketika kita tidur pun sholawat kita masih tetap mengalir karena tulisan sholawat itu berdasarkan hadis yang tadi dijelaskan artinya. Qala Asy-Syaikh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim As-Sayyid Al-Fadil Muftil Muslimin Baqiyatus Salafis Shalih Izzuddin bin Abdul Aziz Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdussalam bin Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i. Beliau bermadhab Syafi'i. Hafizahullah wa abqahu wa radhiyallahu anhu wardahu bimannihi wa karamihi. Kitabus Shaum, kitab pertama yang beliau catat, yang beliau bahas pertama adalah tentang dalam kitab Shaum ini faidah maqasidus Shaum ini pertama Kitabus Shaum wa fihi asyratu fusulin, wa fihi lan ing dalam kitab As-Shaum asyratu fusulin utawi 10 fasal. Kitab ini menjelaskan atau akan menjelaskan 10 fasal. Al-faslul awwalu, fasal pertama fi wujubihi, ing dalam wajib puasa. Nah, di awal kitabnya Syekh Izzuddin bin Abdussalam menjelaskan tentang dasar diwajibkannya puasa. Kenapa puasa itu wajib? Beliau menyampaikan bahwa dasar diwajibkannya puasa adalah firman Allah. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla. Qala ngendika sapa Allah Ta'ala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong kang pada beriman. Kutiba diwajibakan, kutiba bimakna furido. Alaikum ingatase sira kabeh opo asyamu puasa, kama kutiba kaya olia diwajibakan opo puasa, alal ladzina ingatase wong akeh min qablikum sedurunge sampean kabeh la'allakum menawa-menawa. Kalau secara makna la'alla itu menawa-nawa, tapi dalam Al-Qur'an kalau dari Allah la'alla itu pasti. La'allakum pastinya kalian semua, pastinya sampean panjenengan kabeh lamun puasa secara benar ikut tatakuna dadi wong kang bertakwa kabeh atau terlindungi kabeh. Al-Baqarah. Dasar diwajibkannya puasa adalah firman Allah surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, sehingga dengan puasa itu kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini setidaknya banyak pembahasan tentunya, tapi saya akan fokus pada 2 pembahasan. Pertama, bahwa Allah menggunakan lafadz ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan istimewa, panggilan khusus. Seorang guru ketika mengabsen muridnya, ketika hanya menyebut nama-namanya saja itu kan biasa, atau kelas 4, kelas 8, kelas 9 dan sebagainya kan biasa. Tapi ketika ada panggilan istimewa, anak-anak yang rajin atau anak yang pinter atau anak-anakku sayang dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa anak-anak itu atau siswa itu kan menjadi siswa prioritas, siswa yang paling disenangi oleh Allah dan oleh guru dan sebagainya. Nah, di sini Allah sedang menunjukkan bahwa orang-orang beriman itu menjadi orang-orang yang paling dikasihi Allah dengan cara dipanggil secara istimewa untuk mendapatkan perintah istimewa, yaitu berupa puasa. Menariknya, puasa ini adalah salah satu dari beberapa syariat yang berlaku juga pada nabi-nabi sebelumnya. Dari syariatnya Nabi Muhammad itu ada beberapa syariat yang memang muncul hanya pada Rasulullah untuk umatnya. Ada yang juga dari syariat-syariat zaman dulu memang sudah berlaku. Salah satunya puasa, dan di keterangan kitab-kitab lain termasuk nikah juga. Nikah itu bahkan dari zaman-zaman Nabi terdahulu, dari mulai Nabi Adam di surga sampai nanti di akhirat masih berlaku.
Kalau puasa itu dari zaman-zaman terdahulu dan hanya di dunia saja, di akhirat tidak ada berpuasa, tidak ada syariat puasa. Apakah kemudian puasanya kita yang secara umum misalnya dari keluarnya fajar sidik sampai terbenamnya matahari tidak boleh makan, minum, dan melakukan hal-hal yang dilarang bagi orang berpuasa yang nanti akan dijelaskan ke pasal berikutnya. Apakah puasanya umat-umat terdahulu dari nabi-nabi terdahulu itu semacam demikian atau tidak? Banyak sekali pembahasan yang tentu bukan pada saat kajian ini disampaikan. Yang jelas bahwa umat-umat nabi terdahulu pun diwajibkan atau ada syariat diberlakukannya kewajiban berpuasa. Dalam la'allakum maknahu utawi makna ayat la'allakum tattaqun, makna la'allakum tattaqun iku menawa-menawa sampeyan panjenengan kabeh iku tattaquna diadohaken atau dijaga sampeyan kabeh annaro saking neraka bisaumihi sebab puasae wong. Nah, fa inna saumahu setuhune puasae wong iku sababun dadi sebab li ghufrani dzunubi maring diampure dosa al mujibati kang majibaken linnari maring neraka. Nah, makna la'allakum tattaqun Syekh Izzuddin bin Abdussalam memberikan makna yang lebih spesifik, yaitu dengan sudah dijelaskan tadi ya bahwa la'alla dalam Al-Qur'an itu pasti ya. Maka la'allakum tattaqun itu Syekh Izzuddin bin Abdussalam menjelaskan maknanya kalian pasti diselamatkan dari neraka dengan puasa yang benar tentunya. Puasa yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Kenapa? Karena puasanya seseorang itu akan menjadi sebab orang mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa yang dia lakukan, padahal dosa itu kategori dosa yang memastikan orang itu masuk neraka. Seseorang melakukan dosa yang oleh syariat, oleh Allah dipastikan orang melakukan syariat itu akan dosa itu dia akan diwajibkan masuk neraka, pasti masuk neraka. Tapi dengan puasa yang benar, Allah akan mengampuni dosa itu sehingga orang itu tidak jadi masuk neraka. Wa fi sahihain, dalam hadis sahih dijelaskan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Wa fi sahihain lan dalam kitab sahih loro yakni sahihain Imam Bukhari dan Muslim. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu setuhune Kanjeng Nabi iku kala ngendika bunia dijumenengaken apa al-Islamu Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Ala an ta'budallaha, ala an ta'buda ing yen nyembah sapa panjenengan sapa sampean Allah ing Allah, wa takfura lan ingkar sampean bima kelawan sesuatu dunihi kang selain Allah. Wa iqamis sholati lan jumenengaken salat, wa ita'iz zakati lan nglakoni zakat, wa hajjil baiti lan lunga haji ing Baitullah, wa shaumi Ramadan lan puasa ing bulan Ramadan. Dasar kedua dari diwajibkannya puasa adalah hadis sahih. Lafadznya beda-beda. Di sini yang disampaikan oleh dalam kitab ini adalah bunyal islamu ala khamsin ala an ta'budallaha wa takfura bima dunih. Islam itu dibangun atas 5 dasar, 5 pondasi pokok. Pertama, menyembah Allah dan ingkar atau tidak menyembah selain Allah. Wa iqamis shalah, yang kedua menjalankan sholat, mendirikan sholat. Nanti dalam iqamus shalah juga banyak pembahasan apakah cukup melakukan sholat atau menjalankan atau memfasilitasi mengambil langkah-langkah yang membuat sholat itu menjadi mudah dilakukan oleh semua orang. Atau cukup sholat saja yang dimaksud iqamus shalah. Itu ada pembahasan menarik di bab ini di kitab-kitab lain. Wa ita'iz zakat, dan kemudian membayarkan zakat, baik zakat fitrah, zakat mal maupun zakat-zakat lainnya seperti zuro, thimar dan sebagainya, ternak. Wa hajjul baiti, kemudian pergi haji ke Baitullah, itu juga pondasi Islam atau yang nanti disebut dengan rukun Islam. Wa shaumi Ramadana, dan puasa Ramadan. Nah, ini hadis yang membuktikan atau menunjukkan bahwa
puasa itu adalah wajib. Yang dimaksud puasa tentu puasa Ramadan. Dan menariknya di hadis-hadis tentang rukun Islam, puasa Ramadan selalu di akhir. Haji itu di nomor 4. Kenapa? Karena hadis ini diturunkan di Mekah dan pada waktu itu melakukan haji jelas lebih mudah daripada puasa Ramadan. Melakukan haji hanya 6 hari sebenarnya sudah cukup selesai kalau tinggal di sana ya. Sementara Ramadan itu yang menahan lapar selama 1 bulan kan. Maka kalau di Indonesia rukun Islam itu ada 5, tapi haji dibelakangkan. Kenapa? Karena orang Indonesia hajinya susah, antriannya panjang. Saya kira untuk pertemuan pertama kita akhiri sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.